Sistem hukum pidana kita di Indonesia ini, wah, lagi siap-siap buat perubahan paling besar sepanjang sejarah. Nah, di tengah perubahan besar-besaran ini, gimana dong cara kita ngikutinnya? Ternyata ada sebuah panduan baru yang dirancang khusus buat jadi kompas kita semua. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia nih bukunya yang bakal kita bahas. Ini tuh bukan sekedar buku hukum biasa loh. Anggap aja ini semacam jembatan yang nyambungin sistem hukum pidana kita yang lama dengan era baru yang bakal segera dimulai. Jadi apa sih sebenarnya yang bikin buku ini penting banget? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa aja sih isi buku panduan ini dan kenapa isinya itu katanya komprehensif banget? Yang bikin buku ini spesial itu karena isinya lengkap banget. Jadi, dia nggak cuma bahas satu hal, tapi langsung 3 pilar utama hukum pidana kita. Pertama ada KUHP, yang isinya soal aturan pidana, mana yang boleh, mana yang nggak. Kedua, ada KUHP. Ini soal prosedur atau tata cara hukumnya. Dan yang paling penting, ada bagian penyesuaian pidana. Ini yang ngebantu kita pindah dari aturan lama ke aturan baru. Dulu info kayak gini tuh kepisah-pisah, sekarang dijadiin satu, praktis banget. Dan jangan salah, buku ini tuh bukan kaleng-kaleng ya. Dasarnya kuat banget, langsung dari undang-undang baru yang bakal jadi acuan hukum kita sampai tahun 2026 dan seterusnya. Jadi ini bukan cuma ngebahas hukum yang sekarang, tapi ini semacam peta buat masa depan hukum kita. Oke, kita tahu ini penting. Tapi kenapa sih harus sekarang banget? Apa urgensinya buat kita semua buat paham soal ini saat ini juga? Jawabannya simpel, karena ada yang namanya landasan hukum terkini. Artinya kita udah nggak bisa lagi pakai pengetahuan lama kita, karena seluruh fondasi hukum pidana kita lagi dirombak total. Gampangnya gini deh, anggap aja buku ini tuh kayak Google Maps versi terbaru buat navigasi di wilayah hukum yang benar-benar baru. Nah, ini dia nih tantangan terbesarnya. Kita semua kan udah terbiasa sama aturan main yang lama. Buku ini ngebantu banget dengan cara nyajiin perbandingan langsung, side by side, antara pasal-pasal lama yang bakal nggak berlaku lagi sama peraturan baru yang gantiin. Ini kunci banget biar kita nggak bingung atau salah tafsir pas masa transisi nanti. Terus, gimana caranya buku ini bisa menerjemahkan bahasa hukum yang ribet jadi sesuatu yang gampang dicerna? Nah, rahasianya ada di cara penyajiannya. Kekuatan utama buku ini bisa diringkas dalam satu kalimat, penjelasan sistematis, jelas. Maksudnya gini, isinya tuh nggak cuma jejeran pasal yang bikin pusing, tapi semuanya disusun secara terstruktur, jadi kita benar-benar diajak buat paham, bukan cuma sekedar ngapalin. Jadi, sistematis itu maksudnya gimana sih kalau dipraktekin? Pertama, bahasanya itu runtut, ngalir. Kedua, karena runtut, jadinya gampang banget dipahami, bahkan buat topik hukum yang kompleks sekalipun. Dan yang ketiga, alur yang logis ini bikin proses ngebandingin aturan lama sama yang baru jadi jauh lebih gampang dan efisien. Oke, bukunya kelihatan canggih dan rapi banget, tapi sebenarnya ini buat siapa aja sih? Siapa yang paling bakal ngerasain manfaatnya? Yuk kita lihat. Ternyata yang butuhin buku ini tuh luas banget cakupannya. Mulai dari mahasiswa hukum, pastinya, sampai para praktisi hukum. Tapi yang paling menarik, buku ini juga ditujukan buat masyarakat umum. Ini jadi pengingat buat kita semua kalau perubahan hukum pidana itu efeknya ke semua orang, jadi paham soal ini tuh bukan cuma hak, tapi juga kebutuhan. Manfaatnya di kehidupan sehari-hari juga jelas banget. Buat mahasiswa hukum, wah ini udah kayak kitab suci baru buat belajar dan persiapan ujian. Buat para pengacara, jaksa, atau hakim, ini jadi alat bantu yang cepat dan akurat di tengah-tengah pekerjaan mereka. Dan buat kita, masyarakat umum, ini adalah panduan biar kita melek hukum, tahu apa hak dan kewajiban kita di bawah aturan yang baru. Intinya, sebuah tsunami perubahan hukum lagi bergerak menuju Indonesia. Panduan kayak gini nawarin kita kejelasan, pegangan, dan yang paling penting, kesiapan. Di tengah situasi yang serba baru nanti, punya alat bantu kayak gini jadi penting banget. Pertanyaan terakhirnya sederhana aja, tapi dalam. Perubahan ini pasti datang. Pertanyaannya sekarang, kita udah siap belum?